Kemarin kan Inara Rusli ada pemeriksaan ya di PPA Polda terkait laporan Mawa. Mungkin ketidakhadiran Inara sendiri itu seperti apa sih? Inara itu kebetulan memang tidak bisa hadir saat waktunya di BAP karena memang kondisi kesehatannya. Makanya kami bersurat untuk meminta waktu penangguhan untuk pemeriksaan seperti itu. Apa udah ada jadwal terbaru lagi Bang untuk pemeriksaan ke depan? Kalau dari surat sakitnya sih paling seminggu lah ya. Tapi setelah itu kalau memang nanti sudah ada turun jadwal atau kita tentukan jadwalnya, nanti tinggal kita beritahu aja. Mungkin untuk sakitnya sakit apa? Kalau boleh tahu. Ya kalau kita lihat dari diagnosanya ya, itu sih sebetulnya sakit apa ya, biasalah seperti itu. Enggak bukan berat-berat juga sih. Seperti itu. Untuk sekarang keadaannya seperti apa Pak? Nah, sekarang ini dia lagi istirahat di rumahnya, jadi dia nggak ada aktivitas apapun, hanya untuk pemulihan. Karena kan nanti kan setelah dia udah pulih kan masuk jadwal BAP. Seperti itu. Bang, berarti terbantah ya ucapan-ucapan yang di luar sana jadi bola liar bahwa sakitnya ini karena stres, tertekan dan segala macamnya. Kalau sakit sih sakit normal ya, sakit normal. Tetapi kalau memang yang namanya pikiran sudah pasti lah. Pikiran sudah pasti ada masa tertekan karena kasus-kasus yang ini yang belum nggak kelar sampai saat ini udah pasti juga ke situ. Tapi sakitnya itu bukan semata karena depresi atau stres, tapi memang sakitnya normal. Persiapan untuk minggu depan kan sudah dijadwalkan kembali oleh Polda Metro Jaya Pak. Mungkin persiapan dari Karina dan Bapak tim kuasa hukum seperti apa? Kalau persiapan sih sama aja ya, sebelumnya ya, pada dasarnya kami minta pihak klien kami yaitu Inara untuk bicara pada saat di BAP apa adanya tanpa harus ada ditutup-tutupi. Bang, terkait nama Inara diganti sekarang Bang menjadi Inara Sati, mungkin itu salah satu alasan permasalahan ini juga atau seperti apa Bang? Iya. Sebetulnya pergantian nama kami nggak terlalu banyak tahu ya seperti itu. Malah kami tahunya dari medsos lah gitu. Katanya ada pergantian nama. Ya kan? Maksud dan tujuan berganti nama pun kami juga tidak ketahui secara pasti. Dan memang saya pikir itu haknya Inara kalau memang mungkin namanya sudah cemar atau mungkin itu sudah tidak bisa apa ya, yang namanya cemar gimana gitu. Jadi mau nggak mau dia harus ganti nama. Tapi apakah itu yang menjadi dasar alasan, itu pun kami tidak tahu pasti. Dan itu tidak mempengaruhi proses hukum ya Bang, sudah berjalan ya? Tidak. Pergantian nama ini nggak ngaruh lah dengan dokumen-dokumen yang... Oh, sebetulnya itu bukan nama aslinya tetap ya, Ina Idola Rusli tetap, tapi itu kan hanya nama panggung ya. Nah, selama ini kan dipanggilnya Inara, gitu, Inara Rusli, tapi terus beliau ganti jadi Inara Sati gitu, dan itu cuma nama panggilan aja yang nggak berpengaruh dengan dokumen-dokumen lain dan nggak perlu ke pengadilan segala gitu. Tapi ada curhatan nggak sih Bu? Mungkin ada curhatan ke ibu Ibu langsung sebagai perempuan, Kenapa? ada curhatan nggak sebenarnya sama perempuan ini mungkin lebih nyaman gitu ya, curhat terkait masalah apa nama gitu. Belum ya, kalau untuk nama belum ya, karena kita juga tahu dari kawan juga. Kalau untuk terkait curhat sama perempuan nih, apa sih yang sebetulnya menjadi kendala terbesar dia yang bikin dia tuh drop banget segala macamnya apa sih itu kalau saya boleh tahu? Sebetulnya memang nggak drop ya, dia hanya sakit, hanya kelelahan sebetulnya, lelah fisik dan lelah pikiran. Tapi kalau curhat sih sesama wanita ya, dia curhat sama saya, curhat apa adanya, dan itu curhatan itu juga saya minta saya sarankan semuanya untuk di dalam pemeriksaan bicara apa adanya, silakan, jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang pokoknya bicara apa adanya aja, saya bilang itu. Bang, secara hukum posisi Ina ini kan mohon maaf sebelumnya di mata orang kan kurang baik ya Bang, secara hukum ini sendiri posisinya. Nah, Abang sebagai kuasa hukumnya sendiri Bang, seperti apa sih pertama untuk secara hukum pembelaannya, terus yang kedua mungkin ada kasih gambar Cina harus seperti apa bagaimana gitu Bang, karena di posisi ini sangat riskan banget posisinya ya. Kalau dari kami sih sebagai kuasa hukum selalu bagaimana memperbaiki namanya beliau, namanya Inara. Memang mau nggak mau namanya
kasus seperti ini, ya kan, sebab akibat akhirnya juga namanya juga jadi cemar pun itu juga apakah benar itu warga atau netizen yang memang melihatnya itu cemar atau mungkin sebenarnya ada kepentingan lain pun itu kami tidak tahu pasti. Tetapi saran kami kepada klien bahwa ya udah kita perbaiki aja selama ini apa yang menjadi kekurangan, ya kan. Kita juga minta kepada Insanul juga untuk segera menormalisasi hubungan dengan Mawa, karena dengan begitu urusan jadi biar selesai. Karena biar gimana pun Inara sebetulnya tidak mau ini berpolemik, kepengen damai-damai aja dengan Mawa seperti itu. Tetapi kan dalam kasus ini kan masih ada kaitannya Mawa dengan Insanul. Ini kan hubungan suami istri sebetulnya. Kalau Mawa dengan Insanul sebagai suami istri memang bisa mereka lakukan perdamaian, mereka melakukan ARG bareng-bareng, mereka bisa mendamaikan semuanya, semua akan damai. Karena Inara pun juga mau nggak mau juga akan ikut damai. Karena inti dari persoalan ini adalah antara Mawa dan Insanul. Bang, kalau Inara dan Insanul dan Mawa damai seperti apa dibangun Inara, nggak takut Bang Inara kehilangan Insanul, Bang? Dari awal pun sejak kasus ini booming, ya Inara udah siap. Kalau memang dia harus berpisah, ya berpisah, dan seperti itu. Kalau memang dia masih lanjut, silakan lanjut, seperti itu. Karena ya namanya jodoh kan kita tidak bisa memungkiri, bukan hak kita juga untuk apakah dia akan berjodoh atau mereka akan berpisah. Tapi dalam kasus ini klien Abang merasa dirugikan kasih dalam artian gini, kita melihat kok sepertinya proses yang di badan ini terlalu lambat ya, sehingga merugikan secara waktu, psikolog dan segala macam terhadap klien Abang sendiri, sendiri. Kalau merugikan sih pasti. Sekarang yang dirugikan terhadap Inara apa? Inara itu kan punya karir di dalam dunia keartisan. Dia menjadi karir itu kan dari dia masih kecil hingga saat ini. Jadi bukan artis dadakan juga. Walaupun memang dia adalah di kelas menengah. Tetapi karir dia itu memang karir yang memang dari awal sudah dia bina sendiri sampai saat ini. Nah, dengan adanya kasus ini kan akhirnya merugikan materi, hingga akhirnya banyak kontrak yang akhirnya juga tidak dilanjutkan. Akhirnya yang seharusnya dia berjalan bisnisnya juga tidak berjalan seperti itu. Jadi kalau bicara antara Mawa dengan Insanul, yang sangat rugi adalah Inara. Itu sudah pasti. Kalau Abang tadi bicara soal kerugian, berarti kan memang ada sekali lagi banyak yang di cancel ya Bang, pekerjaan segala macamnya. Berarti kan ada nilai kerugian. Ada yang sih yang dia curhatin juga bahwa karena kesini saya rugi sekian, karena kesini kapan sih cepat selesainya Bang gitu. Ada gak sih yang itu? Kalau dari materi, dari segi finansial, memang dia tidak bicarakan secara gamblang bahwa saya rugi sekian juta atau sekian ratus juta, enggak begitu. Tetapi kita tahu itu berkesinambungan, bukan kontrak yang sekali shoot habis seperti itu. Dan itu pun tidak satu. Nah, itu bicara kontrak, belum bicara nama baik seperti itu. Nah, namanya kita jualan kan, kalau udah nggak baik, nah itu kan efeknya kemana-mana. Bang, balik lagi Bang, tadi Bang Abang bilang Inara siap untuk kehilangan ya demi berdamainya Insanul dengan Mawa. Itu kenapa Bang alasan tiba-tiba keluar seperti itu Bang, beda dengan awal-awal yang ingin mempertahankan Bang? Ya awalnya kan mereka berpikir, semua baik Insanul maupun Inara berpikir kan bahwa dengan adanya keterbukaan, dengan ada itikat baik, itu bisa diterima Mawa. Ini kan sebenarnya perihal poligami yang umum di masyarakat. Poligami kan bukan hal-hal yang tabu, umum lah, banyak yang orang yang berpoligami. Nah, tetapi dalam poligami ini kan ada penolakan dari Mawa. Setelah itu barulah muncul banyak di media-media yang memang akhirnya mendiskreditkan Inara sendiri. Nah, nggak kunjung selesai, bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itulah yang mengganggu karirnya Inara sendiri. Akhirnya ya udah, memang setelah dia berkonsultasi dan sebagainya, kalau memang akhirnya bisa memperbaiki nama dia dengan dia harus bisa, dia juga terima. Tapi kalau memang ini selesai dengan baik-baik, dengan tetap dia berpasangan dengan Insanul sebagai suami istri,
pun persilakan. Jadi kita mengikuti gimana nanti alurnya aja seperti itu.